Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Indriyati dengan NIM R1C124012. Jadi pada tugas kali ini saya akan membahas mengenai first appearance datum dan last appearance datum atau LAD. Nah, langsung saja kita akan membahas nah, dalam biostratigrafi, rekaman kemunculan fosil digunakan sebagai pembatas unit waktu geologi. Nah, seperti yang pertama yang first appearance datum atau FAD yang biasa kita kenal dengan kemunculan awal. Merupakan titik stratigrafi terendah atau paling tua di mana suatu takson fosil pertama kali muncul dalam rekaman batuan, menandai peristiwa evolusi atau imigrasi awal dari spesies tersebut ke dalam cekungan. Nah, yang kedua itu last appearance datum atau LAD yang biasa kita kenal dengan kepunahan akhir. Dia merupakan titik stratigrafi tertinggi atau paling muda di mana suatu takson fosil terakhir kali ditemukan sebelum benar-benar menghilang dari rekaman batuan, menandai peristiwa kepunahan global atau lokal ekstinksi dari spesies tersebut. Next, kita akan membahas mengenai prinsip penentuan umur batuan menggunakan foraminifera. Penentuan umur batuan menggunakan foraminifera itu didasarkan pada prinsip biostratigrafi yang menggunakan fosil sebagai penunjuk waktu atau fosil index. Nah, berikut prinsip-prinsip utama dalam penentuan umur tersebut, yaitu yang pertama berdasarkan foraminifera planktonik sebagai fosil indeks. Foraminifera jenis ini hidup mengambang di kolom air laut dan tersebar luas secara global. Karena sifat evolusinya yang sangat cepat, spesies tertentu hanya hidup pada rentang waktu geologi yang spesifik. Jika fosil ini ditemukan dalam batuan, umur batuan tersebut dapat dipastikan. Nah, sekarang berdasarkan kesesuaian zonasi standar. Umur ditentukan dengan mencocokkan kemunculan dan kepunahan spesies atau biodatum terhadap zona biostratigrafi standar, seperti zonasi Blow untuk umur tersier atau zonasi postuma. Nah, next. Evolusi terarah. Lapisan batuan yang lebih tua akan menampakkan fosil foraminifera dengan bentuk yang lebih primitif, sedangkan lapisan yang lebih muda akan menunjukkan bentuk yang telah mengalami evolusi atau lebih kompleks. Nah, kita beralih ke yang prinsip terakhir, itu yang berdasarkan foraminifera bentonik sebagai pendukung. Foraminifera yang hidup dasar laut ini digunakan untuk merekonstruksi lingkungan pengendapan, mengetahui lingkungan masa lalu, membantu memvalidasi apakah batuan tersebut di endapan secara normal, tidak terbalik akibat aktivitas tektonik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai biozonasi dan fosil index. Ini pertama-tama kita akan membahas biozonasi terlebih dahulu, yang mana pembagian tubuh batuan berdasarkan kandungan fosil di dalamnya. Nah, berdasarkan Studi Stratigrafi Indonesia atau SSI, terdapat beberapa biozona umum atau utama, yaitu yang pertama itu adalah zona selong atau interval zone yang dimana tubuh batuan di antara dua horizon biostratigrafi
misal antara FAD spesies A dan FAD spesies B atau FAD spesies A dan LAD spesies A. Zona kumpulan yang kedua itu zona kumpulan atau assemblage zone, yang mana sebuah batuan yang dijadikan oleh kumpulan takson fosil yang khas yang membedakannya dari strata sekitarnya. Nah, next, zona kelimpahan yang mana tumbuh lapisan batuan di mana dijumpai sebuah takson atau sekumpulan takson tertentu memiliki jumlah yang berlimpah dibandingkan dengan takson di sekelilingnya. Nah, jadi kita bisa dilihat ilustrasi atau zona daripada zona selang, zona kumpulan, dan zona kelimpahan. Nah, next kita akan beralih ke fosil index. Nah, jadi fosil index itu adalah fosil yang menjadi pembantu utama dalam penentuan umur batuan. Untuk dapat dikategorikan sebagai fosil indeks yang baik, terutama untuk skala global atau regional, fosil tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, yaitu evolusi yang cepat, memiliki rentang hidup yang pendek secara geologi, LAD dan FAD berdekatan. Nah, yang kedua, penyebaran geografis yang luas, yang mana ditemukan di berbagai belahan dunia. Planktonic hanyut terbawa arus. Yang ketiga adalah jumlahnya melimpah, yang mana fosil tersebut mudah ditemukan dalam sampel batuan. Yang keempat, mudah diidentifikasi, yang mana memiliki morfologi cangkang yang khas dan jelas. Nah, contoh fosil indeks planktonik atau globi itu yang pertama itu yang pertama itu Globigerinoides primordius, yang menandai awal Miocene atau zona N4. Kalau kita lihat di yang kedua itu atau fosil Globoratalia tumida atau Pliocene hingga yang menandai umurnya itu sekitaran Pliocene hingga Resen. Nah, ini di sebelah kiri bisa kita lihat tuh beberapa ya, fosil yang apa namanya? Yang sudah teranukan dengan ininya, umurnya. Bisa dilihat ini yang saya ini gitu. Nah, sekarang kita akan beralih ke langkah-langkah analisis laboratorium dalam identifikasi umur batuan menggunakan foraminifera planktonik. Jadi langkah pertama itu ya kita akan melakukan desintegrasi batuan, yang mana batuan sedimen seperti batu lempung atau napal dipecah kecil-kecil seukuran dadu 1-2 cm lalu dikeringkan. Nah, kedua kita akan melakukan perendaman atau chemical treatment, yang mana rendam bongkahan batuan di dalam larutan hidrogen peroksida atau H2O2 10-15% atau air sabun selama 12-24 jam hingga batuan melunak dan hancur menjadi lumpur. Yang ketiga, kita melakukan pencucian atau pengayakan atau washing, yang mana lumpur hasil rendaman dicuci di bawah air mengalir menggunakan ayakan bertingkat atau ukuran mesh 80, 100, dan 200 mesh untuk memisahkan fraksi lempung dengan cangkang fosil atau fraksi pasir. Yang keempat, kita melakukan pengeringan residu, di mana sisa material yang tertinggal di dalam ayakan dikeringkan kembali di dalam oven dengan suhu rendah 50-60 derajat Celcius.
Yang kelima, kita melakukan pemingitan atau packing, yang mana tuang residu kering ke atas picking tray. Di bawah mikroskop binokular, ambil fosil foraminifera menggunakan kuas. Lalu kuas halus yang ukurannya 000 yang telah dibasahi, lalu dipindahkan ke micropaleontological slide. Nah, langkah terakhir itu adalah melakukan identifikasi dan zonasi, yang mana identifikasi spesies fosil berdasarkan morfologi cangkangnya, lalu plotkan ke tabel kisaran umur seperti skala Blow untuk menentukan zona biostratigrafinya. Nah, kita beralih ke interpretasi lingkungan pengendapan. Berbeda dengan planktonik yang hidup mengapung bebas, foraminifera bentonik hidup di dasar laut. Oleh karena itu, mereka sangat sensitif terhadap parameter lingkungan seperti kedalaman, salinitas, penetrasi cahaya, dan kadar oksigen. Selain jenis genus, nilai rasio planktonik atau bentonik juga digunakan. Semakin ke arah laut, dalam atau bathyal hingga abyssal, persentase kelimpahan foraminifera planktonik akan jauh lebih mendominasi dibandingkan bentonik. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat beberapa fosil dengan zona dan kedalaman yang telah dikelompokkan. Contohnya ini fosil amonia, dia akan berada di kedalaman 0 sampai 5 meter yang masuk ke zona litoral, dan bisa dilihat juga selanjutnya. Nah, kita akan next ke contoh aplikasi dalam penelitian geologi. Analisis mikropaleontologi ini diaplikasikan secara luas dalam berbagai subdisiplin ilmu geologi. Untuk yang pertama itu pada eksplorasi migas dapat digunakan untuk menentukan umur lapisan batuan secara cepat saat pengeboran atau well site biostratigrafi agar posisi mata bor tidak salah target. Yang kedua itu pemetaan geologi digunakan untuk menetapkan kapasitas umur formasi batuan sedimen dalam pembuatan peta geologi regional. Yang ketiga itu analisis cekuan purba digunakan untuk merekonstruksi sejarah naik turunnya muka air laut purba atau fase transgresi dan regresi berdasarkan perubahan jenis fosilnya. Kita akan beralih ke kesimpulan. Nah, berdasarkan materi yang saya bawakan, kesimpulannya yaitu analisis foraminifera planktonik berdasarkan batas FAD dan LAD. Fosil indeks digunakan untuk menentukan umur relatif batuan melalui pembagian di zona sesuai standar SSI. Sementara itu, asosiasi foraminifera bentonik dan rasio PV berfungsi untuk merekonstruksi kedalaman laut purba dari zona litoral hingga abyssal. Dalam aplikasinya, integrasi data mikropaleontologi ini sangat krusial untuk eksplorasi migas, pemetaan geologi regional, dan rekonstruksi sejarah naik turunnya muka air laut.
Nah, sekian dari materi yang saya paparkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.